Sahabat Cemi, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur dalam tabel sistem periodik unsur. Sifat keperiodikan unsur adalah pola perubahan sifat-sifat kimia unsur-unsur dalam tabel periodik. Sifat ini berpola baik dalam golongan maupun berpola dalam periodanya. Secara umum, ada 4 sifat keperiodikan unsur, yaitu 1. Jari-jari atom, 2. Energi ionisasi, 3. Afinitas elektron, dan 4. Keelektronegatifan. Mari simak video ini supaya kalian memahami satu persatu sifat keperiodikan ini. Mari kita mulai dari jari-jari atom. Adakah sahabat Cemi yang mengetahui apa itu jari-jari atom? Menurut referensi yang saya baca, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Dengan demikian, dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Karena jumlah kulit dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin banyak, sehingga jarak inti ke elektron di orbital terluar semakin jauh. Karena itulah, nilai jari-jari atomnya makin besar. Mari kita periksa apakah pendapat ini benar. Kita gunakan contoh golongan 1A. Untuk memastikan bahwa dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, mari kita periksa natrium dan kalium. Natrium dan kalium sama-sama golongan 1A. Natrium memiliki nomor atom 11. Karena itu terletak lebih atas dari kalium, yang nomor atomnya 19. Mari kita lihat konfigurasi elektronnya. Jika kita lihat, jumlah kulit kalium lebih banyak dari natrium. Hal ini menyebabkan jarak inti atom kalium ke elektron pada elektron terluar semakin besar atau semakin jauh jika dibandingkan dengan jarak inti atom natrium dengan elektron pada orbital terluarnya. Jadi benar, dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah makin besar. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode? Perhatikan penjelasan berikut ini. Kita ambil contoh magnesium dan fosfor. Keduanya terletak pada periode yang sama, yaitu periode 3. Karena Mg nomor atomnya 12 dan P nomor atomnya 15, maka Mg terletak di sebelah kiri P. Konfigurasinya, kedua unsur konfigurasi berakhir di kulit M atau kulit nomor 3. Yang berbeda adalah muatan intinya. Muatan inti magnesium adalah positif 12. Sedangkan fosfor, muatan intinya adalah positif 15. Ini artinya daya tarik inti fosfor terhadap elektron terluarnya lebih kuat dibandingkan dengan daya tarik inti magnesium terhadap elektron di kulit terluarnya. Akibatnya jari-jari atom fosfor lebih kecil dibanding dengan jari-jari atom magnesium. Karena elektron di kulit terluar lebih tertarik oleh inti atomnya, sehingga kulitnya mengecil. Jadi kesimpulannya, jari-jari atom dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar, sedangkan dalam satu periode semakin ke kanan semakin kecil. Penjelasan tentang jari-jari atom menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari sifat keperiodikan yang lainnya. Oke, mari kita lanjutkan dengan sifat keperiodikan yang lain. Energi ionisasi. Adakah di antara sahabat Cemi yang mau menjelaskan tentang energi ionisasi? Menurut literatur yang ada, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral. Ya, benar sekali. Atau, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan oleh sebuah atom
Untuk melepaskan satu elektron di kulit terluar untuk menjadi ion positif, mari kita lihat kecenderungan besarnya energi ionisasi dalam sebuah golongan. Karena jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, maka jarak elektron terluar dari inti atom menjadi makin jauh. Akibatnya, daya tarik inti kepada elektron terluar menjadi lemah. Berarti juga elektron terluar itu semakin mudah lepas. Jadi, dapat disimpulkan, karena jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, maka energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Bagaimana keperiodikan energi ionisasi dalam periode? Kita tahu jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah kulit yang tetap, tetapi muatan inti bertambah. Akibatnya, daya tarik inti pada elektron terluar dalam satu periode makin kuat. Sehingga, sulit atau diperlukan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron di kulit terluar. Jadi dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Kesimpulannya, energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan semakin besar. Kita lanjutkan dengan afinitas elektron. Afinitas elektron adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik satu elektron tambahan. Atau, afinitas elektron adalah ukuran energi yang dilepaskan atau diserap saat sebuah atom menangkap satu elektron tambahan untuk membentuk ion negatif. Afinitas elektron merupakan kebalikan dari energi ionisasi. Jadi dalam tabel sistem periodik, sifat ini juga memiliki kecenderungan kebalikan dari energi ionisasi. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Dalam satu golongan, jari-jari atom ke bawah makin besar, sehingga jarak inti dengan kulit terluar makin jauh. Karena itu, daya tarik inti terhadap elektron semakin kecil. Ini artinya semakin ke bawah, kecenderungan untuk membentuk ion negatif semakin kecil. Jadi dalam satu golongan, afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Bagaimana afinitas elektron sesama unsur-unsur dalam satu periode? Dalam satu periode, jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil dan muatan intinya semakin besar. Ini artinya kekuatan dari inti untuk menarik elektron di kulit luar semakin besar. Hal ini berbanding lurus dengan afinitas elektronnya. Jadi dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Jadi kesimpulannya, afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah makin kecil. Dan dalam satu periode, dari kiri ke kanan makin besar. Kita lanjutkan ke sifat keperiodikan yang terakhir, yaitu elektronegativitas. Adakah yang tahu apa itu keelektronegatifan? Elektronegativitas adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Elektronegativitas adalah suatu konsep dalam kimia yang mengukur sejauh mana suatu unsur atom cenderung menarik elektron dalam suatu ikatan kimia ketika berikatan dengan unsur lain. Jadi kecenderungan ini berkaitan dengan saat atom itu berikatan dengan atom lain. Unsur-unsur dengan elektronegativitas tinggi cenderung menarik elektron dengan kuat dalam ikatan kimia. Sedangkan unsur-unsur dengan elektronegativitas rendah cenderung menarik elektron dengan lebih lemah. Perbedaan elektronegativitas antara unsur-unsur dalam suatu ikatan kimia dapat memengaruhi sifat ikatan tersebut. Maksudnya gimana? Beberapa contoh dampak elektronegativitas adalah 1. Ikatan ionik. Unsur dengan perbedaan elektronegativitas yang besar akan membentuk ikatan ionik, di mana satu unsur akan menarik elektron begitu kuat, sehingga menghasilkan ion positif dan negatif. 2. Ikatan kovalen polar. Unsur dengan perbedaan elektronegativitas yang lebih kecil akan membentuk ikatan kovalen polar,
di mana elektron dalam ikatan lebih condong ke salah satu unsur, menciptakan muatan parsial pada atom-atom tersebut. 3. Ikatan kovalen nonpolar. Jika unsur-unsur dalam ikatan memiliki elektronegativitas yang sama, maka ikatan tersebut akan kovalen nonpolar, di mana elektron-elektron dibagi secara merata antara atom-atom. Baik sekali. Untuk konsep ikatan kimia, lebih jelasnya kita akan bahas pada lain kesempatan. Bagaimana hubungannya dengan tabel sistem periodik unsur? Elektronegativitas cenderung meningkat dari kiri ke kanan dalam perioda dan menurun dari atas ke bawah dalam golongan. Jadi, itulah kesimpulannya tentang elektronegativitas. Meningkat dari kiri ke kanan dalam satu perioda dan menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan subscribe. Bagi yang belum, tetap sehat, tetap semangat, and see you.